Baik, selamat jumpa para pemirsa RRI Nabire dimanapun Anda berada. Berjumpa di pertama kali ya, ini perdana. Jadi kita berjumpa, RRI Nabire punya acara baru, podcast. Di dalamnya kita akan berbincang dengan tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi kita semua dan memberikan motivasi yang pastinya nanti dari para penonton bisa meniru yang hal-hal positif yang mereka berikan vibe-nya, jadi bisa ditiru. Dan podcast ini di cerita mereka. Nanti kita akan dengarkan cerita-cerita dari narasumber tentang suka duka dan apa ya, ada hal-hal yang menarik pastinya. Dan untuk episode pertama dari podcast cerita mereka RRI Nabire, kita sudah kedatangan nih dari, mungkin sudah lihat di YouTube kita, ada profilnya. Jadi kita sudah kedatangan di sini dari Labananas Ya, yang diwakili. Silakan. dari Labananas yang diwakili oleh saya Sugiar Eko, selaku marketingnya dari Labananas. Jadi Hmm, apa saja yang mungkin Mas Fauzi mau tanyakan Oke. bisa ditanyakan ke saya. Oke, Mas Sugi ya. Jadi kita Ya. sudah ngobrol nih sebelumnya nih. Tadi kita di belakang layar Di kita belakang sudah layar. ngobrol ya. Ya. Oke, jadi podcast ini nanti kita akan bercerita terkait UMKM. Apa sih hal-hal yang di dalamnya? Kalau UMKM pasti pada tahu kan tentang usaha-usaha dari anak-anak muda sekarang nih, banyak entrepreneur nih, Mas ya. Pengusaha muda. Pengusaha muda bener, entrepreneur Mas, banyak sekali ya. Tuh masuk juga di salah satu mata kuliah kalau di Oh, ada kampus saya ada. Jadi suruh usaha gini, ini mungkin Labananas ini belum kepikiran saya nih. Pisang nugget sih banyak ya. Tapi Labananas di Nabire sendiri ini mungkin baru. Oke, mungkin saya cerita sedikit Mas Sugi tentang Labananas. Ya, jadi Labananas tuh berdiri tahun 2019, Mas. 2019. Itu tuh dibangun tuh sebenarnya nggak sengaja sama Hmm. Mbak Lisna Dari- sebagai ownernya nih. Accident ya. Ya, accident. Itu diminta sama temannya sih. Oke. Jualan aja gitu. Oke. Jualan aja. Hah? Pertama itu masih bimbang-bimbang. Hmm. Tapi lama-lama ya udahlah coba. Dulu tuh kalau nggak salah sebelum Labananas tuh ada usahanya yang pertama kalau nggak salah tuh waktu puasa. Itu Oke. jualan apa ya, buka puasa di depannya SMA 1 kalau saya nggak salah ya. Hmm. Di depannya SMA 1. Terus begini itu kan kayak musiman ya kalau untuk buka puasa gitu kan. Oh, takjil ya? Iya, Jualan takjil. takjil gitu ya? Nah, akhirnya cari riset produk apa saja yang mau dijual gitu. Hah? Jadi cari akhirnya dapatnya si pisang nugget ini. Oke. Berarti awal mula dari jualan takjil. Ya, awalnya jualan takjil. Wow, Itu nggak kepikiran untuk apa jualan langsung. Oh, kita mau jual pisang nugget. Enggak ada. pakai riset ya, jual takjil pakai riset ya. Oh, awalnya yang kita riset itu ini apa namanya? Pisang nuggetnya itu. Oh, pisang nuggetnya. Pisang Oke. nuggetnya itu yang diriset setelah buka apa? Takjil. Mhm. Itu kan sudah tuh. Oke. Terus kita mau jual apa lagi? Itu kan baru kita riset. Gitu. Oke. Karena event ya, kalau jual Nah, takjil iya. ya hanya di Event bulan di Ramadan. Ramadan aja gitu adanya. Oke, disclaim dulu ya. Jadi Mbak Lisna ini adalah pendiri ya, Mas Iya, Mbak Sugi ya? Lisna itu sebagai ownernya, pendiri, dan saya di sini sebagai marketingnya. Oke. Nah, jadi ternyata awalnya dari jualan takjil enak kok keterusan. Lah Iya. kok enak gitu ya, berarti ya. Terus riset pisang nugget gitu ya. Iya. Berapa lama, Mas? Kalau risetnya itu paling semingguan kayaknya. Seminggu. Sekitar seminggu. Wow. Karena itu kan enggak terlalu, waktu itu kan kuliner belum secepat sekarang. Kalau sekarang kan kuliner tuh ini buka ini langsung langsung banyak gitu kan. Iya, betul. Kalau dulu tuh masih pertumbuhannya masih pelan gitu. Oke. Terus langsung ke pisang nugget pilihannya ketika Iya, itu. langsung pisang nugget. Pisang nugget langsung ya. Iya, langsung. Oke. Dan ketika pertama kali kan, kalau mungkin saya ya, ketika coba pertama kali pasti ada banyak kegagalan nih. Iya, betul. Itu sempat terjadi juga atau langsung sukses di awal? Oh, kalau itu kayaknya di cerita manapun nggak bakalan ada sih. Oh iya benar. Langsung.
Pasti ada gagal-gagalnya, mungkin percobaan pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau misalkan kita lagi eksperimen tuh wajar sih. Cuman nanti tinggal apa namanya, eksperimen ini, oh ini yang perlu diperbaiki. Eksperimen kedua, oh ternyata masih kurang ini, nanti diperbaiki lagi. Kayak gitu sampai di titik dapat yang sesuai yang kita mau gitu. Oke. Mungkin Mas Sugi kalau bergabung dengan Labanana sendiri mulai dari Saya waktu itu tuh bergabung dengan Labananas itu, kalau awal gabungnya itu baru ini ya. Tapi kalau untuk saya dulu sempat bantu untuk marketingnya dulu tuh, Oh, sebelum oke. sebelum apa namanya, dulu tuh saya ada usaha juga. Saya punya Oh, usaha, terus saya ngerti tentang sistem, gimana caranya supaya bisnis itu bisa jalan walaupun apa ownernya nggak harus datang ke situ. oke. Dulu tuh saya punya usaha namanya titip kayak GoFood gitu. Oke, 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 oke. Cuman di pertengahan jalan SDM-nya kurang, Mm-mm. jadi akhirnya tutup. Oke. Nah, setelah itu eh, saya sambil ngurir tuh kenal Mbak Lisna, saya antar-antar pesanannya kayak Mm-mm. gitu. Terus begini, ada saya suka bikin konten dulu, suka bikin Oke. konten. Oh, ya, anak konten, anak vlog ini. Anak vlog. Oke. Bikin konten tentang kalau bisnis tuh begini-begini, ya sharing-sharing ya, bukan menggurui tapi sharing. Mhm. Akhirnya ketemu Mbak Lisna, ketemu di satu tempat, di waktu itu di kedai yang di dekat apa itu, Bakso Prego sana. Oke. Ngobrol-ngobrol-ngobrol bagaimana bikin sistem. Hmm. Itu saya bantu aja, saya nggak apa namanya, nggak di hire gitu. Oke. Bayang-bayang dulu berarti ya. Cuma bantu aja. Saya suka bantu, kalau misalkan ada yang kurang gitu saya pengen bantu gitu, seneng Oke. aja. Oke. Bijak sekali Mas Sugi ya. Oke. Itu saya kasih tahu, oh kalau bikin sistem itu nanti simpelnya tuh ada dua, ada proses, ada orangnya siapa. Jadi prosesnya kayak gimana, orangnya siapa, tinggal digabung aja kayak gitu-gitu. Oke. Akhirnya di sekarang saya juga bikin usaha, ada project sama-sama juga. Mbak Lisna punya saham juga di saya punya usaha. Jadi saya juga bantu di Labananasnya. Jadi gabungnya itu di tahun ini 2022. Oke, simbiosis mutualisme, saling Ya. menguntungkan ya. Oke. Berarti sudah lama sebagai bayang-bayang tapi officialnya baru di tahun ini ya Mas Iya. Sugi ya. Oke, oke. Mungkin kalau boleh tahu, mungkin Mbak Lisna pernah cerita-cerita sedikit nih. Jadi pelanggan pertama ini kayak apa sih, jualan pertama dari Labananas atau pelanggan pertama dari mereka itu kayak apa sih jualannya? Karena kan kalau kita lihat sekarang sudah ada dua counter ya. Iya. Itu. Kalau pertama itu pertama kali buka tuh di depannya Rezeki. Sekarang iya namanya Rezeki ya. Dulu Iya. kan Senang Hati kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Mas. Iya, Oke. Senang Hati. Sekarang Rezeki. Dulu jualan di situ pakai gerobak. Mm-mm. Di sana itu paling pengunjungnya ada ya sampai 20 kayak gitu-gitu. Sekarang kan kita udah pindah di Jalan R.E. Marta Dinata yang di sebelumnya gereja itu ya. Oke, Kalau dekat di masjid situ, ya. di situ sampingnya Masjid Al-Muhajirin pas. Di situ mulai ada peningkatan. Oke, peningkatan. Iya, ada peningkatan. Paling pengunjungnya sehari itu bisa 100 sampai 120 gitu. 120 orang Oke. per hari. Berarti peningkatannya pesat ya ketika lumayan pesat. ada pengembangan itu ya. Tapi nggak langsung Mas, itu pasti pada saat pindah lokasi itu pasti ada kayak rentangnya berapa lama dulu supaya orang kenal, baru sampai 100 orang itu yang per hari datang. Oke, berarti alasan pindah atau mungkin alasan improvement dari yang sebelumnya dari jualan pakai gerobak atau kontainer gitu ya. Itu berarti ketika di sini mungkin sudah sukses nih. Nih aku harus nyari tempat, harus lebih banyak gitu. Tapi enggak ya, memang ide pure dari Mbak Lisna sendiri pengen pindah tempat agar lebih valuable atau lebih Iya. menjual gitu ya. Iya, supaya apa namanya? Kalau di situ kan berjejer ya dengan orang-orang kan sewa-sewa. Mbak Lisna punya inisiatif untuk coba cari tempat sewa satu Sendiri. tanah sendiri gitu. Jadinya pindah ke sana. Oke, peningkatannya drastis ya, dari mungkin 20 sampai 30 lah maksimal. Jadi 100 sampai 150, apa nggak kewalahan itu. Berapa orang sih Mas pegawai di Labanana sendiri? Di yang
RM Marta Dinata itu sekitar 4 orang. Hmm. Itu untuk yang jaga ya. Hmm. Terus produksi logistik itu ada 3, berarti 7. Hmm. Di booth Giri Mulyo itu ada 2, berarti 8. Sekarang kita lagi bikin tim produksi untuk ada produk barunya kita namanya Banana Chips. Oke. Itu keripik pisang lumer. Hmm. Ya jadi kita perlu tambahan tim produksi. Jadi totalnya itu ada 10 kalau nggak salah. Oke. 10 di 2 counter dan ada produk baru ya. Ya. Oke. Kalau boleh tahu produk-produknya apa aja sih Mas? Ini saya cerita sedikit. Oh, kalau di Labenes itu ada pisang nugget, Hmm. pisang roll, keju aroma, pisang kipas. Hmm. Sama minuman-minumannya sebagai pelengkap. Terus kita barusan adain produk baru itu banana chips. Nah, banana chips ini nanti masih ada pengembangannya lagi ke depan, tapi yang untuk sekarang masih banana chips yang rasanya coklat. Oke. Wow, idenya ngeri ya. Itu pure riset sendiri atau ada istilahnya kalau di UMKM atau diusahakan pasti ada tim penasehat sendiri nih kadang. Terus nanti nyaran ini loh, coba nanti ngembangin gini itu ada nggak sih Mas? Sebenarnya atau Kalau memang itu- pure gitu? Kalau itu hasil diskusi sih sebenarnya, Hasil diskusi ya. Iya, hasil diskusi gimana kalau kita coba ini gitu. Kan biasanya kita sering juga eksperimen gitu Mas. Ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Oke. Terus pengolahan bahan mentahnya Mas? Mm. Itu bahan mentahnya berarti pisang kan? Ya, pisang. Pernah nggak sih kehabisan stok pisang? Karena kan alam ya, kalau kita bicara itu hasil alam. Jadi kadang pernah nih habis gitu. Pernah nggak sih atau ngalamin nggak gitu? Kalau habis pisang tuh kayaknya enggak sih Mas. Cuman Enggak. kadang itu stok apa ya? Misalnya kita harus belanja pagi ini, ternyata di tokonya itu tutup yang Oh, supply pisang. Kalau tutupnya berarti. Malah ya. tutup. Jadi kita harus nyari ke supply lain gitu. Oke. Tapi kalau untuk sampai kehabisan kayaknya belum pernah sih, karena kita ada manajemen sistemnya, maksudnya bagaimana caranya supaya pisang tuh nggak kosong gitu di satu hari itu, karena itu kan bahan baku utama. Iya, betul. Kalau nggak ada ya Nggak ada yang ngeri ya. susah kita ganti jualan. Makanya tiba-tiba kan jualan nggak jual pisang lagi, jual buah ceri atau apel gitu. Malah kabur pelanggan. Oh, oke. Berarti punya istilahnya punya stokis sendiri atau orang yang nyetok pisang sendiri atau Ya itu yang kita bilang bagian logistiknya. bagian logistiknya. Sekalian belanja gitu. Oke, kalau pengolahan sendiri di sana atau di mana Mas? Jadi kan kalau pisang nugget ya, mungkin kalau pemirsa ada lihat juga di channel YouTube kita di RRI Net Nabire, ini kita spill tadi untuk di gambar-gambar di kitchennya, kita ambil gambarnya. Ada nih, ada prosesnya. Jadi kan kalau kita lihat ada frozen atau frozen base-nya di situ ya untuk makanannya. Itu pengolahan di situ sendiri atau memang ada yang nyetok gitu Mas? Pengolahannya di sana sendiri. Dibuat Ada sendiri. yang tadi saya bilang ada tim produksinya. Mhm. Itu juga nggak frozen sih Mas. Apa namanya, itu dibikin mungkin malam hari. Oke. Itu sudah bisa untuk besok. Jadi nggak di dalam kulkas Nggak stok berhari-hari. banyak gitu ya? Nggak frozen. Oke. Kok takutnya kalau frozen itu kan ada penurunan kualitas itunya toh. Iya. Buah lagi, buah pisang lagi. Iya. Oke. Terus yang bedakan apa namanya kita itu dari segi pemilihan matangnya pisang itu dijaga juga. Kita punya standar sendiri untuk pemilihan pisangnya. Oke. Dari bahan bakunya yang masih mentah ini Mas. Mhm. Apa namanya? Pisangnya Mhm. itu ada standar kematangannya, nggak Mhm. terlalu lembek juga Mhm. nggak keras. Jadi kita ada di tengah-tengah. Terus dari proses penggorengnya juga itu kita punya standar juga. Nanti keringnya segini, kalau over itu sudah beda rasanya. Oke. Jadi yang lebih kita tonjolkan tuh dari segi prosesnya sama dari pemilihan bahan bakunya. Kadang ada yang mengeluh juga, yang saya dengar, Mhm. kan di sini ada beberapa ya untuk apa produk kayak pisang nugget gitu. Ada yang bilang ada yang keras gitu-gitu. Jadi kita terima feedback kayak gitu. Jadi akhirnya kita punya satu standar khusus yang mana kalau pisangnya seperti ini udah sesuai dengan yang konsumen mau kayak gitu. Oke. Berarti pisangnya kayak apa Mas? Yang keras kah atau yang mungkin sudah setengah matang atau STW istilahnya ya, setengah tua ya? Kalau untuk pastinya seperti apa itu saya jujur nggak tahu ya. Cuman itu yang lebih tahu tuh bagian produksi. Kalau saya sendiri
saya nggak bisa untuk tentukan ini udah bagus atau belum. Saya nggak ngerti. Oh, oke. Berarti ada istilah job desknya Iya, sendiri ya di betul. situ ya. Udah tersistem ya berarti di dalamnya ya. Oke. Hmm. Dan mungkin ketika pertama kali gitu Mas, Mm-mm. pegawainya Mbak Lisna tuh berapa sih Labananas ketika pertama kali, atau Mbak Lisna langsung yang turun ke Oh iya, lapangan? dulu Mbak Lisna sama apa namanya suaminya dulu. Oh, 2 orang ya, Mm-mm. langsung ya. Iya. Yang jualan sendiri yang di Iya. gerobak itu ya. Mm-mm. Oke. Berarti Terus ngambil orang satu begitu bertahap. bertahap. Iya. Oke. Terus penjualannya memang pertama kali ketika Labananas ini berarti sudah online atau Langsung offline. offline ya? Mm-mm. Berarti Langsung on spot gitu ya. Iya, nggak ada online waktu itu. Langsung offline. Jadi langsung jualan di 2 tempat, kayak offline jalan sambil dipromoin di FB, Oke. di WA gitu. Oke. Berarti bener ya. Kalau usaha kayak gini memang gimana ya? Nggak ada istilahnya, kita nggak terpatok ke online, ke offline-nya juga ya. Tapi Iya. memang bisa Kalau masuk bisa semua ya. dua-duanya ya dua-duanya. Best sellernya apa sih Mas? Pisang nugget. Pisang nugget. Mm-mm. Produk unggulannya kita pisang nugget. Oke. Kalau mungkin bicara produksi ya, mungkin Mm-mm. sedikit tahu lah. Mm-mm. Kalau untuk produksi sendiri mungkin kita bicara seminggu gitu. Habis berapa tandan pisang Mas? Oh, kalau itu saya kurang tahu lah Mas, kalau Kurang untuk tahu ya? berapa tandemnya. Oke. Karena saya fokusnya job desk-nya sendiri beda. Oke. Kalau untuk bagian produksi itu lebih ke orang-orang produksi sih yang ngerti. Oke. Tapi memang banyak pernah lihat gitu Mas, datangnya droppingnya pisangnya gitu. Saya nggak secara langsung datang ke ini sih. Biasanya saya kalau untuk pantau itu lebih ke produk sudah jadinya, Hmm. di apa, di kedainya itu datang lihatnya seperti itu yang sudah jadi. Tapi kalau untuk sebelum diproduksi itu saya jarang sih. Jarang ya. Oke. Ada suka dukanya nggak Mas? Apalagi kayak gitu UMKM ya, usaha mikro kecil menengah. Pasti banyak sih. Kalau dukanya yang banyak ya, bukan sukanya ya. Mungkin saya cerita sedikit nggak Mas? Kalau untuk dukanya itu mungkin cuaca ya pertama. Cuaca. Oke. Itu berpengaruh sama ini sih, penjualan juga kalau cuaca itu. Mungkin kalau pas panas sekali itu dulu tuh kalau pas panas sekali itu minuman yang jalan gitu. Es gitu ya. Nanti kalau panasnya nggak terlalu panas menyengat, Hmm. pisang naik lagi gitu-gitu. Oke. Cuman kalau pas hujan itu baru kendala, hujan deras gitu. Mm-mm. Itu kan orang malas keluar gitu kan. Mm-mm. Jadi berpengaruh sama penjualan. Terus dukanya itu waktu pertama kali buka cabang di Girimulyo situ. Oke. Itu tuh karena mungkin belum banyak yang tahu ada di situ, jadi banyak bahan pisang yang waste atau terbuang gitu. Mhm. Apa busuk kayak gitu. Oke. Nggak, penjualannya belum dapat gitu. Tapi alhamdulillah per hari ini penjualannya sudah mulai normal. Orang sudah mulai tahu ada cabangnya kita di sana gitu. Oke. Jadi belum dipandang ketika pertama Iya, kali dikirim mulai ya. kan kita harus bikin marketing yang besar juga untuk supaya orang-orang di sekitar situ tahu kalau ada kita di situ. Oke Mas, ngomong marketing ya. Jadi kan ini bagian marketing nih. Kalau UMKM pasti istilahnya untuk senjata utamanya itu dia di marketing. Nggak ada orang yang bakal tahu nih ada aku jualan ini nih. Nggak ada orang yang bakal tahu tiba-tiba kecuali ajaib ya. Iya. Ada nggak sih Mas marketingnya kayak apa? Spill sedikit sih. Mungkin ini rahasia dapur ya, tapi ini kita korek ya pemirsa ya. Kalau saya punya sendiri sih, saya nggak cuman berpikir di segi marketingnya saja sih Mas. Kan ada namanya juga branding. Oke. Ya jadi dua-duanya itu penting, kan ada 3 kalau kita mau usaha itu, ada branding, marketing, sama selling. Oke. Saya lebih ke branding sama marketing. Kalau branding itu lebih ke apa ya, bikin orang supaya balik lagi. Percuma kalau marketing itu dia lebih ke gimana caranya supaya orang yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak butuh jadi butuh. Itu lebih ke awareness atau kesadaran orang-orang kalau ada kita di situ. Marketing. Itu marketing. Kalau untuk branding itu gimana caranya supaya orang habis beli terus balik lagi. Balik lagi ya. Gitu. Itu berkaitan juga dengan semua aspek dari operasional, orang-orang yang mungkin orang datang kita senyum gitu, itu termasuk branding. Karena branding itu yang mencakup beberapa indera yang kita rasakan, yang kita cium, itu termasuk branding. Jadi
logo dan lain-lain itu bisa dibilang itu atribut dari brand, bukan brandnya itu sendiri. Terus gimana caranya supaya itu, kalau kita lebih ke pembuatan konten sih Mas. Kemarin kalau mungkin Mas follow Instagramnya Info Nabire itu ada konten saya di situ yang bagi-bagi laban nanas di Pantai Nabire. Ya pakai konten ya berarti. Iya, pakai konten. Sekarang jamnya konten. Jadi gini Mas Sugi di marketing nih. Iya. Terbantu nggak sih Mas dengan era-era saat ini kan? Kita lebih banyak main sosial media ini, jadi istilahnya apa ya? Mungkin kita tahu kehidupan utama kita di kehidupan nyata ini, tapi kita di dunia lain, semisal di dunia digital ya, kita pakai sosial media, surfing ke internet seperti itu sangat membantu gak sih Mas ketika proses marketing? Sangat. Iya. Tanpa adanya mereka itu ya kita pasti marketingnya konvensional, bagi-bagi brosur, pasang spanduk, biayanya itu mahal sekali kalau cetak gitu. Cetak berapa juta. Iya. Sedangkan kalau misalkan kita buat konten, ya sekali konten bisa ditonton berkali-kali gitu. Oke, lebih asik ya berarti ya untuk marketing ya. Iya, branding marketing itu asik. Asik kalau suka. Kalau saya introvert saya. Introvert apanya? Oke. Jadi sebenarnya kalau mungkin asik ya kalau memang produk baru ini. Ada kesulitan nggak Mas pertama kali Mas? Ketika mungkin tadi ya ada branding, marketing, dan satunya selling. Ada kesulitan nggak Mas pertama? Apalagi mohon maaf laban nanas ini yang pertama kali nugget, pisang nugget ini atau? Kalau untuk pertama mungkin enggak juga sih. Enggak juga ya. Ada yang sebelumnya gitu. Ada sebelumnya ya. Oke. Sulit nggak Mas pertama kali? Mungkin kita mungkin ada yang pemirsa ini ingin coba nih. Wah asik nih usaha pisang nugget nih. Mungkin pisang apa lagi kita coba. Pengen usaha nih tapi kok takut gini. Ada nggak sih Mas mungkin kesulitan, terus ngatasinya gimana Mas ketika pertama kali? Paling lebih ke branding usahanya. Karena pada dasarnya itu kalau kita cuman andelin produk tuh, semua produk tuh sama. Misalkan Mas punya pulpen A sama B, orang tuh bakalan ngerti yang mana pulpen yang paling bagus itu. Pada dasarnya ya pulpen untuk nulis. Tapi nyampaikan kenapa kita bisa dipilih sama orang, itu yang susah PR-nya. Di situ dicoba dikulik, ngobrol sama customer. Kita ada namanya kalau di kita tuh customer centric. Ada customer centernya? Customer centric itu customer centric. Teori ini apa? Branding apa marketing? Oke. Itu tuh lebih memahami customer tuh maunya seperti apa. Terus apa yang mereka suka dari kita. Dan beberapa dari customernya Laban Nanas yang kita tanya itu mereka senang karena tingkat kematangannya pisangnya kita nggak ada yang lembek sama mentah gitu. Jadi pas. Terus dari segi topping juga nggak pelit gitu, banyak toppingnya banyak gitu. Terus kayak misalkan keju nih contohnya, ada yang suka keju, ada yang nggak suka keju, itu bisa diatur. Kak jangan terlalu banyak kejunya gitu. Bisa boleh, request boleh berarti. Oke. Tapi tambah lagi ya, kalau tambah banyak tambah lagi loh, ini beda cerita. Jadi kita kesulitannya lebih ke branding sih. Cuman branding itu kalau misalkan diciptakan sudah berhasil, orang bakalan balik lagi. Gitu. Tercipta image-nya sendiri ya. Ada pernah nemuin pelanggan nggak Mas? Mungkin ketika di lokasi gitu, mungkin dari timnya di sana ada pelanggan yang aneh-aneh gitu. Mungkin minta pisangnya nggak dibuat nugget tapi pisang gelondongan dijual gitu. Ada nggak aneh-aneh kayak gitu? Enggak sih kalau itu. Enggak, jarang ya. Oke. Tapi keinginan pelanggan yang jadi utama atau penciptaan branding ya berarti untuk Mas Sugi ya. Oke, jadi itu pemirsa. Jadi nyiptain produk ini nggak sekadar produk ini menurut kita bagus, tapi orang lain yang akan menilai gitu ya berarti ya. Jadi misalnya belum tentu produknya kita sama, tapi cara penyampaiannya kita, kedekatan kita sama pelanggan itu yang susah untuk diciptakan. Jadi kan branding itu tentang emosi juga, kedekatan kita sama pelanggan seperti itu.
Jadi bukan hanya sama pasangan nih, sama pelanggan. Mau sukses atau enggak? Itu ya, jadi modal nikah ini. Bisa ya. Oke, jadi bukan hanya sama pasangan saling mengerti, tapi sama pelanggan kalau memang pengen usaha, pengen maju ini ya kayak gini. Contoh, kita ambil contoh branding, suksesnya branding tuh kayak gimana? Kayak misalkan kemarin kita punya banana chips, barusan launching. Itu tanpa promo besar-besaran tuh orang sudah tertarik untuk mau cobain. Oke. Orang tertarik cobain, pertama kali langsung bikin postingan. Ini enak. Pertama kali apa? Ini nggak dilebih-lebihkan Mas, tapi ada yang komen nggak bilang gini. apa-apa, promosi nggak apa-apa. Dia bilang belum pernah rasa keripik pisang coklat yang seenak ini. Waduh. Makanya branding tuh kan menciptakan orang supaya balik lagi tuh. Oke. Kalau sudah seperti itu, dia bilang bakalan balik lagi. Oke, berarti komplimen dari pelanggan ini yang istilahnya jadi reward paling besar buat kita ya, bukan uangnya Mas ya. Sampai Itu ngomong kepuasan kayak gitu. tersendiri. Bener. Itu luar biasa sih rasanya. Oke, ngeri. Jadi penasaran nih pengen nyoba ya, tapi nggak bawa loh, nggak bawa ya, aman, nggak bawa. Nanti beli sendiri, tapi nanti tanggal muda. Oke, dan jadi kalau sekarang ini pengembangan, mungkin nanti planning ke depannya Mas, pengembangan dari Labananas ini mau buka cabang di mana lagi, atau mungkin kalau franchise sempat ngomong enggak ya, karena pengen pengembangan saja dengan satu owner gitu. Mungkin ada planning mau pengembangan kemana Mas, ke arah toko kah, ke arah? Kalau untuk planning, kalau kita dari segi planning itu masih ini ya Mas, belum pasti, masih coret-coretan. Cuman yang pastinya ya di Nabire itu ada beberapa, terus nanti kita bakalan keluar juga dari Nabire. Keluar Nabire ya. Oke, berarti cuman untuk pastinya di mana kita masih belum bisa tentukan. Oke, masih rahasia ya. Jadi keluar Nabire juga kemungkinan besar nanti bisa ya. Iya, bisa. Ada nggak sih Mas cita-cita Labananas ini jadi istilahnya apa ya, oleh-oleh khas Nabire? Oh, ada. Ada ya. Dan nanti ke depan mungkin ada produk untuk oleh-oleh juga. Oke, ada oleh-oleh. Sudah ada planningnya juga ke sana sebenarnya. Wow. Wow. Improve-nya terlalu berat, teman-teman. Oke, jadi memang sih kalau di Nabire ya, kalau mungkin aku juga nggak tahu, mungkin kalau aku pulang mudik lah istilahnya, ini yang paling apa sih kalau oleh-oleh dari sini jeruk. Terus mungkin kalau mampir ke Manokwari atau Sorong ada roti gulung abon. Itu doang sih, makanya nggak beli. Kadang saya malah mampir ke bandara, mungkin ke minimarket di sana malah beli untuk anak-anak. Itu ya, jadi pengen ada branding seperti itu untuk oleh-oleh itu ya. Oleh-oleh juga. Oke. Dan sempat expo gitu Mas, mungkin apa ada pameran UMKM gitu sempat buka juga atau? Di sini kalau nggak salah belum ada ya kalau untuk pameran. Belum ada. Oke, mungkin tuh bisa nanti Pak Bupati, Ibu PJ Gubernur bisa diusahakan mungkin expo di mana lah. RRI siap, ada lahan banyak di belakang ini. Oke, nanti tinggal nego saja. Oke. Jadi tapi kalau menurut Mas Sugi nih, dengan expo itu mendorong sekali nggak sih dengan? Sebenarnya itu bagus sekali sih. Misalkan bakalan membantu para UKM yang pengen ngenalin produknya. Jadi lebih ke awareness-nya, kesadaran orang terhadap ada merek ini gitu. Oke. Jadi mereka bisa langsung rasain langsung, bisa ada, biasanya kan di situ ada yang jaga, terus mereka bisa ngobrol-ngobrol stand gitu. ya. Stand. Bagus sih. Oke, sangat membantu sekali itu. Ini salah satu masukan ini Pak Bupati dan Ibu PJ. Ini masukan bisa. Nanti mungkin diusahakan lah. Nanti bisa diusahakan. Jadi memang sih kalau kita lihat mungkin kalau di luar sana ada istilahnya PRJ atau mungkin Pekan Raya Jakarta, memang stand-stand dari UMKM itu memang di itu ya. Oke. Dan mungkin kalau bikin usaha kayak gini Mas, sulit nggak sih Mas ngurus izinnya? Karena kan banyak nih pemirsa ini, kadang aku pengen usaha nih, tapi nanti aku datang ke kantor ini nanti dimintain banyak ini, atau mungkin dimintain dokumen-dokumen banyak, lama prosesnya, padahal udah pengen terima cuan nih gitu ya. Sulit nggak sih Mas? Mungkin. Kalau gampang tuh paling semua orang bisa. Jadi bikin gampang ya sebenarnya prosesnya. Sulit juga ya. Oke. Karena sulit ada beberapa riset di dalamnya, dokumen-dokumen. Justru yang paling sulit itu pertama
ya proses di belakangnya sebelum itu launching. Oke. Itu harus di planning matang-matang sebelum di launching. Oke. Banyak nggak Mas di sini mungkin teman-teman dari UMKM gitu banyak yang mungkin ngerasa kesulitan gitu di sini. Kalau temen-temen saya belum tahu pastinya sih mas. Belum tahu pastinya. Ya. Oke. Karena kita juga nggak ada kayak satu wadah gitu yang bisa ngobrol-ngobrol secara langsung sesama UKM Komunitas gitu. berarti ya. Komunitas. Ini Kalau ada masukkan kayak lagi. gitu, Oke. bakalan top. Oke, komunitas itu. Ini itu saran kita. Sedikit saja, banyak sih. Oke. Jadi memang sih kalau di era sekarang ini jualan itu gampang. Kita bikin apa di sosial media, di TikTok, di mungkin di sosial media lain, snack video ataupun di YouTube Short. Itu banyak juga ya. Jadi olahan-olahan apa itu bisa kita coba. Yeah. Dan yang penting harus harus berani rugi ya istilahnya ya. Ya kalau mau untung harus berani rugi juga. Untung harus berani rugi ya. Nek di Jawa bilangnya ojo wedi nek wani nek wedi gitu. Jadi jangan berani kalau takut. Oke, itu. Mungkin pesan kepada masyarakat Mas, mungkin dari teman-teman ada yang ngidirikan UMKM sendiri, mungkin olahan dari Pinang digoreng dijadiin keripik atau mungkin bisa kasih pesan untuk pemirsa. Kalau pesannya tuh kalau misalkan mau bangun usaha atau bisnis itu cari pembedanya apa itu sih. Cari pembedanya. Saya waktu itu pernah dengar kalau nggak salah lebih baik berbeda daripada lebih baik. Lebih baik berbeda daripada lebih baik. Oke. Jadi harus tahu pembedanya apa. Kalau misalkan ada dua produk disamakan kayak gini, bedanya apa ini sama ini? Oke. Jadi berbeda lebih baik ya. Oke, berbeda lebih baik. Iya, berbeda lebih baik daripada tadi. Kalau kita berbeda itu orang gampang lihatnya. Oh, ini begini. Oh iya benar. Kalau lebih baik itu sama, tapi salah satu lebih baik. Gimana cara komunikasikannya? Kalau yakinkannya kalau itu lebih baik, itu bakalan susah. Oke, penciptaan sendiri berarti penciptaan branding sendiri ya. Jadi kunci utama itu berarti branding ya, Mas. Ya, branding itu juga kuat. Terus semua orang bisa bikin produk yang sama, tapi belum tentu bisnisnya bisa terus menerus karena nggak sekadar cuman jualan, ada banyak sekali yang di belakangnya PR-nya gitu yang harus dibuat, di planning. Contohnya seperti yang tadi saya bilang, pembuatan sistem. Karena sistem itu yang paling penting. Jadi bukan hanya goreng ini terus jual nggak gitu ya, bukan ya. Jadi ada banyak gitu. Proses di dalamnya. Tapi mungkin kalau udah nerima cuannya, apalagi tadi sudah naik istilahnya omset pembelinya tadi sampai 100 150 dari 30, itu asik ya berarti Mas ya. Kalau udah nerima kayak gitu asik ya berarti ya. Berarti jadi. Wah, itu jangan takut pemirsa. Jadi bisa coba deh di UMKM ini. Dan tadi yang paling digarisbawahi tadi berbeda itu baik ya. Memang benar sih kalau di produk itu kita lihat perbedaan di dalamnya, memang akan sangat terlihat dengan menciptakan branding sendiri. Tapi kalau lebih baik bisa ya. Bisa, ini tapi nanti agak ya. Bingung gimana cara tonjolkan ini lebih baik gitu. Oke, lebih mahal banyak. Oke, itu beda lagi ceritanya. Itu iklan lain lagi. Jangan. Jangan singgung iklan. Oke. Ya, terima kasih Mas Sugi udah main ke sini. Mungkin bisa promosi dikit lah, nggak apa-apa. Promosi dikit tentang Labananas ini di mana, produknya gimana, terus cara belinya kayak apa, IG yang mau di-follow. Oh ya boleh. Oke teman-teman, pemirsa. Ya? Oke pemirsa, kalau misalkan nanya Labananas tuh ada di mana aja, Labananas tuh ada di Jalan RM Marta Dinata, samping Masjid Al Muhajirin. Terus di cabang kedua kita ada di Giri Mulyo, Jalan Agobay, itu di deretan Arema Stiker. Jadi ada di situ booth warna hijau yang itu sudah. Terus kalau misalkan mau pemesanan mungkin Mas bisa tulis di deskripsi kalau. Oke, nggak apa-apa, nanti tak tulis Mas. Di deskripsi aja. Terus Instagramnya jangan lupa follow @labananas.nabire.
Oke, jangan lupa follow Instagramnya @labananas. Labananas itu teman ngemil segala aktivitasmu. Oke, ada jargonnya ternyata saya baru tahu. Apa Mas tadi? Labananas, Teman ngemil segala aktivitasmu. teman ngemil segala aktivitasmu. Lagi kerja ngemil, Oke, Labananas. benar. kerja ngemil, nggak selesai kerjaannya ya. Jangan gitu. Oke. Jadi ada jargon ini memang salah satu branding juga ya, memang menjadi penonjol juga. Oke, terima kasih Mas Sugi udah main ke sini. Kita ada ngobrol-ngobrol asik di episode perdana kita Mas Sugi. Dan Mas Sugi ini jadi narasumber pertama kita. Makasih banyak. Nanti kita akan info lagi Mas. Nanti mungkin kita akan cantumkan di deskripsi ya untuk di Labananas ini. Gimana sih mau pesannya? Tapi nggak bisa pesan yang lain ya. Tetap pesan produknya Labananas, jangan pesan yang lain. Mungkin pesan HP gitu nggak bisa. Ya. Oke. Dan mungkin yang mau main atau mungkin mau beli langsung ke tokonya tadi di RE Marta Dinata di Agobay. Itu bisa ke situ cobain produk barunya. Tadi saya lihat banana chips. video iklannya aja udah ngiler saya. Banana Kriuk-kriuk. kriuk-kriuk. Toppingnya aduh, saya tidak bisa bercerita lagi. Oke. Pokoknya kalau sudah makan nggak bisa berhenti. Itu nggak bisa kalau udah makan nggak bisa berhenti ya. Oke, itu aduh berat ini. Aduh, saya semakin lapar. Oke. Jadi sudah kalau begitu kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya di episode selanjutnya. Tetap kita di RRI Nabire. Yang belum follow bisa follow kita di channel YouTube kita di RRI Net spasi Nabire. Dan jangan lupa komen, jangan lupa share juga. Dan tetap dukung UMKM di Indonesia agar lebih maju, lebih jaya. Dan buat mungkin ini yang paling banyak di pemirsa yang nyoba untuk usaha UMKM, jangan takut. Memang awalnya berat ya, karena kalau kita mungkin mau naik gunung, kita naik ke atas itu jalannya terjal, tapi sampai atas pasti akan indah. Akan indah pada waktunya. Oke, terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan podcast di episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Fauzi mengucapkan terima kasih dan jayalah selalu Indonesia.